Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Dan ini pertama kalinya gue nge-review sebuah joystick. Ya, jujur gue udah lama banget gak mainin game dengan menggunakan joystick. Dan sempat kepikiran pingin beli joystick buat mainin game balap atau game fighting gitulah. Ya sekedar ngilangin stres sebagai konten kreator. Dan alhamdulillah rezeki emang gak kemana. Terima kasih buat Gameser karena udah ngirimin Gameser T1S ini. Terakhir gue pakai joystick itu udah lama banget, pas gue masih punya PS3 di rumah. Meskipun gue juga udah sempet cobain controller PS4, tapi gue nggak pernah punya PS4. Seumur hidup gue juga nggak pernah ngerasain yang namanya Xbox controller. Gue nggak pernah tuh nyentuh konsol Xbox dari generasi pertama sampai sekarang. Makanya pas kedatangan joystick ini, gue merasa bersyukur banget karena bentuk joystick ini punya layout yang sama persis dengan controller PlayStation, yang dimana gue udah familiar dengan mapping tombolnya. Pandangan mengenai build quality dari joystick ini, gue merasa bahwa build quality-nya bisa dibilang lebih oke dari controller PlayStation. Tekstur-tekstur di bagian bodinya ngebikin joystick ini jadi nggak licin. Bawaannya pingin digenggam mulu. Ngegenggamnya juga nggak berasa berat. Asik pokoknya mah. Tombol-tombol dan analognya juga empuk, tapi bagian X, A, Y, B ini punya suara yang begitu clicky alias berisik cetak-cetek kalau dipencet. Biarpun mencetnya nggak berasa keras. Gameser T1S ini mendukung 4 platform sekaligus, yaitu iOS, Android, PC, dan PS3. Well, gue nggak tahu apakah akan bekerja juga di PS4 atau enggak, karena di sini cuma tertulis sampai PS3 aja. Tapi kalau emang nggak bisa, kayaknya jadi kurang asik mengingat bentuknya ini 11-12 banget sama controller PS4, iya nggak sih? Tapi buat gue nggak masalah karena gue termasuk dari bagian anti konsol-konsol club. Ya, bentar lagi gue dihujat sama anak konsol ya. Jadi gue cuma akan gunain joystick ini buat main di laptop atau di PC. Yang gue bahas sekarang adalah konektivitas. Selain koneksi wireless, joystick ini juga sebenarnya bisa kalian gunakan dengan kabel, jadi istilahnya hybrid lah gitu. Kabel USB tersebut juga sekaligus buat ngecas baterai berkapasitas 600 mAh pada stick ini. Buat di PC atau di laptop, kalau mau pakai wireless, kalian tinggal colok receivernya. Sementara kalau mau pakai di handphone, kalian langsung pairing aja Bluetooth-nya. Buat pairing Bluetooth-nya, setiap platform ada shortcut button tersendiri yang dapat kalian lihat di buku manualnya. Oh iya, Gameser T1S ini juga memberikan holder buat naruh smartphone kita dan ukurannya adjustable dan bisa muat buat HP yang ukuran layarnya sampai 6 inch. Berhubung gua nggak main game sama sekali di smartphone, jadi gua nggak bahas itu lebih jauh. Intinya instalasi di smartphone untuk controller ini nggak susah. Untuk di Windows, Gameser T1S drivernya terdeteksi Xbox controller. Tapi itu nggak masalah, mungkin Gameser cuma pingin kontrolernya ini bisa plug and play di Windows, biar nggak perlu install ini itu, cuma buat pakai controller ini. Tenang aja, meskipun drivernya standar, controller ini tetap berfungsi layaknya controller PlayStation. Tombol R2 dan L2-nya juga bisa berfungsi untuk throttle, jadi buat kalian yang suka game racing nih, udah bisa ngerasain permainan gas dengan feeling. Tekan sedikit jalan pelan, tekan full bakalan gaspol. Dengan baterai 600 mAh, ini joystick bisa kalian pakai sampai seharian suntuk kalau emang main gamenya juga seharian suntuk. Tapi kalau hitungan jam doang mainnya sih mungkin lo akan jarang banget ngecas. Ya kalau gue sih pas lagi nggak dipakai gue colokin aja terus kabelnya. Tenang aja, kalau posisi baterai udah penuh, dia nggak akan ngecas lagi kok, aman. Soal pengalaman sebenarnya gue belum begitu banyak ngerasain juga, karena kesibukan ngetes hardware hampir setiap hari dan ketemunya 3D Mark lagi, 3D Mark lagi. Jadi gue benar-benar belum bisa intens untuk ngegame. Tapi yang pasti gue merasa controller ini akan berguna banget buat gue di saat gue mau refreshing melampiaskan kejenuhan pas lagi susah buat cari ide. Mungkin gue akan beli game seperti Tekken 7, Naruto, atau Dragon Ball Xenoverse biar gue bisa main game fighting juga buat melampiaskan kejenuhan itu nanti. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.